Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Di sini kita akan belajar bersama mengenai proses integrasi Nusantara. Ada yang tahu apa sih integrasi itu? Integrasi adalah proses penyatuan atau proses untuk membuat sesuatu menjadi kesatuan yang utuh. Integrasi suatu bangsa adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan proses integrasi Nusantara tidak terlepas dari 3 hal. Yang pertama adalah peran ulama. Yang kedua yaitu peran perdagangan antar pulau. Dan yang ketiga adalah peran bahasa. Itulah 3 hal yang mendukung terjadinya integrasi nasional. Peran ulama menjadi faktor pemersatu terpenting karena agama Islam bisa mengatasi perbedaan yang ada. Seperti yang kita ketahui bahwa agama Islam mengejarkan kebersamaan dan toleransi dalam kehidupan beragama. Dan agama Islam tidak mengenal kasta-kasta dalam kehidupan bermasyarakat. Datangnya pedagang-pedagang Islam di Indonesia mendorong berkembangnya tempat-tempat perdagangan di daerah pantai yang kemudian berkembang menjadi pelabuhan dan kota-kota pantai. Bahkan kota pantai yang merupakan bandar dan pusat perdagangan berkembang menjadi kerajaan. Timbulnya kerajaan-kerajaan Islam menjadi awal terjadinya proses integrasi. Kita kembali lagi membahas bagaimana peran ulama. Secara keseluruhan, peran ulama yang utama yaitu menyebarkan agama Islam. Agama Islamlah yang telah menghilangkan sekat perbedaan. Di Aceh, Sultan Iskandar Muda mendatangkan tokoh tasawuf terkemuka yaitu Hamzah Al-Fansuri dan Syamsuddin As-Sumatrani, Syekh Yusuf Al-Makassari. Mereka juga berguru pada tokoh tersebut. Nah, bisa dilihat ya dari contoh tadi. Dari Makassar berguru ke Aceh, sehingga terjadilah komunikasi dan terjalinlah hubungan antara Makassar dengan Aceh. Dan perlahan, hal tersebut menimbulkan integrasi. Lalu, selain para ulama, ada juga Wali Songo. Wali Songo memiliki banyak wewenang dalam berbagai bidang, karena seperti di Jawa, selain menjadi tokoh agama, tapi menjadi penasehat kerajaan juga. Wali Songo menyesuaikan beberapa nilai dan tradisi lama dengan ajaran-ajaran Islam. Wali Songo menggunakan cara-cara yang unik dalam menyebarkan agama Islam, seperti Sunan Kalijaga yang berdakwah melalui seni yaitu wayang, sehingga lebih mudah diterima oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu peran perdagangan antar pulau. Pada awalnya suatu daerah memenuhi kebutuhannya sendiri. Lalu, munculnya perdagangan antar pulau karena keinginan untuk mendapatkan barang dari pulau lain. Pelayaran dan perdagangan antar pulau pun berkembang diikuti pengaruh di bidang budaya. Pada umumnya, pulau-pulau penting di Indonesia memiliki pusat-pusat perdagangan. Seperti di dekat Sumatera ada Aceh, Samudra Pasai, Palembang. Lalu di Jawa ada Sunda Kelapa, Gresik, Jepara, dan lain-lain. Bahkan, pada awal abad ke-16 ada Kerajaan Demak. Di Indonesia bagian timur pun berkembang kerajaan dan pusat perdagangan di Makassar. Contohnya, Ternate dan Tidore. Dengan demikian, terjadi hubungan dagang antar daerah dan antar pulau mendorong terjadinya proses integrasi yang terhubung melalui para pedagang. Proses integrasi juga diperkuat dengan berkembangnya hubungan kebudayaan, bahkan juga diikuti dengan perkawinan atau pernikahan. Yang terakhir yaitu peran bahasa. Negara Indonesia sebagai daerah kepulauan yang terdiri dari berbagai suku bangsa, karena hubungan dagang yang telah dibangun memerlukan bahasa pemersatu, maka bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa dagang di semua pelabuhan. Tujuannya karena menjadikan Malaka sebagai pusat perdagangan. Lama-kelamaan, bahasa Melayu tersebut menjadi lingua franca, yaitu bahasa pergaulan atau bahasa sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu berkaitan erat dengan perkembangan budaya Melayu, karena bahasa Melayu pun menjadi bahasa di kerajaan-kerajaan kala itu. Contoh, Kerajaan Sriwijaya yang memakai bahasa Melayu sebagai bahasa utama, sehingga prasasti-prasasti yang dipakainya pun menggunakan bahasa Melayu. Apalagi,
Dengan perkembangan Arab Melayu, tentunya semakin mengukuhkan bahasa Melayu. Para ulama yang menyebarkan dan mengajarkan agama Islam pun memilih dan memiliki buku-buku agama dan tafsir Al-Quran dengan menggunakan bahasa Melayu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan jika ada yang kurang mohon diperbaiki dengan versi teman-teman semua. Terima kasih.